faktanya, ini fakta kerasnya, bahwa kriminalitas meningkat, kekerasan meningkat di negara-negara Eropa gara-gara banyak imigran dari kaum muslimin. Inilah yang akhirnya menyebabkan Islamofobia meningkat di Eropa. Kebiasaan kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita, setiap apa yang terjadi di dunia ini yang menimpa kaum muslimin, pasti yang salahnya adalah pihak lain gitu. Maka kita itu cari-cari kambing hitam. Setiap ada kekalahan dan kelemahan kita salahkan. Itu Amerika Serikat, itu media-media barat, itu dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak mau introspeksi dan tidak mau menemukan masalahnya, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusinya apa. Ya masalahnya aja kita ingkari. Misalkan gini lah, dalam doktrin Islam itu kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan sama kaum yang lain. Satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Itu janji di dalam Quran, itu janji Tuhan, itu seperti itu. Makanya kalau misalkan sekarang kaum muslimin itu ada Islamofobia, dilecehkan di mana-mana, dihancurkan, kemudian memang kalah, nah itu bukan karena sama orang asing, tapi gara-gara mereka sendiri tidak mau introspeksi. Itu akui saja dari situ agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, si ustadz yang tadi itu yang mengatakan bahwa orang-orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam sehingga tahun sekian insya Allah akan islamisasi berhasil dan sebagainya. Kenapa mereka berani memanipulasi data gitu? Sebenarnya mereka berusaha untuk menenangkan jiwa mereka. Kaum muslimin sekarang itu lemah, kaum muslimin itu sekarang menjadi masalah di sana. Nah, itu kan ladang kita untuk berjihad, untuk memperbaiki diri, memperbaiki kawan-kawan kita sesama kaum muslimin dan sebagainya. Tapi daripada melakukan seperti itu, ya diomongin aja cerita-cerita yang meninabobokan. Inggris dilanda kerusuhan yang bertahan sampai hari ini dan kita tidak mengetahui sampai kapan akhirnya. Konon katanya kerusuhan ini adalah kerusuhan terbesar sejak 13 tahun yang lalu. Apa pasalnya? Kenapa bisa seperti itu? Dinarasikan bahwa di Inggris itu ada 3 orang anak kecil yang entah kenapa tiba-tiba ditusuk oleh seseorang sampai meninggal. Ya, semoga anak-anak yang dimaksud itu hidup bahagia di kehidupan yang lain. Tetapi apapun itu, walaupun pelakunya bukan orang-orang Islam, tetapi media Inggris sebagian dari sayap kanan itu justru menyampaikan melalui buzzer-buzzer mereka dan kemudian disampaikan kepada khalayak umum bahwa pelaku dari penusukan yang keji itu adalah seorang muslim imigran. Nah, sekali lagi polisi menyangkal ini karena pelakunya itu adalah orang Inggris asli, cuman karena usianya 17 tahun maka menurut undang-undang di sana nama dan identitasnya secara umum tidak boleh dipublikasikan. Nah, tapi ini sudah menjadi masalah. Ini sudah disebarkan kemana-mana sehingga yang terjadi adalah unjuk rasa besar-besaran menuntut keadilan. Kemudian dari unjuk rasa itu muncul pertikaian, kemudian kerusuhan, dan kerusuhan meluas. Sampai video ini dibuat tidak ada tanda-tanda bahwa kerusuhan akan segera reda. Dan mungkin sampai beberapa hari ke depan kita akan masih melihat berita-berita di Indonesia mewartakan bahwa di Inggris terjadi kerusuhan. Nah, orang-orang di Indonesia melalui media-medianya dan orang-orang Islam di seluruh dunia secara umum mungkin akan melontarkan kalimat-kalimat yang agak klise bahwa terjadi Islamofobia di mana-mana. Di Eropa sekarang kaum muslimin ditindas, difitnah, disakiti, diintimidasi, didiskriminasi dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu buktinya di mana kaum muslimin tidak melakukan kesalahan apapun tetapi sekarang malah menjadi korban dari kerusuhan. Masjid-masjid dibakar, dilempari, kantor polisi dan polisi yang mencoba untuk melindungi kaum muslimin juga ikut mendapatkan persekusi, kekerasan, lemparan batu dan lain sebagainya. Ini adalah bukti dari Islamofobia. Ini adalah bukti bahwa Islam di mana-mana dimusuhi, dibenci gara-gara mereka sedang menyebarkan dakwah dan orang-orang Eropa itu merasa ketakutan dengan itu gitu. Nah, narasi-narasi yang semacam ini sering sekali kita dengar dan pada akhirnya mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif dan konstruktif gitu. Dan pada dasarnya ini benar-benar mencegah kita untuk menjadi introspeksi gitu. Jadi saya pengen cerita sedikit Baraya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu ada seorang subscriber saya yang hampir di setiap video saya itu muji-muji saya bahwa saya cerdas lah, bahwa saya hebat lah, bahwa analisisnya bagus lah dan lain sebagainya. Sampai suatu kali ketika saya membuat sebuah video bahwa di Eropa tidak pernah ada atau sampai sejauh ini tidak ada gelombang mu'alaf massal besar-besaran di mana
orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam, di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam dan sebagainya. Saya menyangkal itu. Saya katakan bahwa datanya tidak pernah seperti itu. Saya katakan bahwa di Amerika Serikat dari tahun 2021 sampai tahun sekarang tidak ada pertumbuhan muslim secara signifikan. Yang ada itu adalah belum sampai 1% sampai sekarang. Dan kalau misalkan Baraya melihat, misalkan justru banyak orang-orang Islam di sana yang menjadi murtad atau keluar dari agama Islam, sama seperti agama-agama yang lain di negara-negara yang sudah maju. Demikian yang ada di Amerika Serikat, demikian pun yang ada di Eropa. Saya katakan seperti itu. Nah, si subscriber yang tadi muji-muji saya itu langsung marah. Ini Guru Gembul sok tahu, saya unsubscribe. Dia kemudian mendeklarasikan berulang-ulang, saya unsubscribe karena Guru Gembul ternyata bodoh, ternyata nggak ngerti apa-apa, nggak pernah itu. Yang menceritakan bahwa gelombang tsunami mu'alaf kaum muslimin di Eropa dan Amerika Serikat itu adalah Ustadz Anu. Guru Gembul itu siapa? Masa bisa berani menyangkal data dari Ustadz Anu dan sebagainya gitu ya. Jadi memang dinarasikan di banyak media bahwa sekarang islamisasi itu gencar terjadi di mana-mana gitu. Jadi ada islamisasi berhasil terjadi di Australia, terjadi di negara-negara barat, di Eropa, di Amerika Serikat dan sebagainya. Bahkan ketika World Trade Center itu ditabrak, itu ada narasi bahwa setiap harinya ada 16.000 orang Amerika Serikat yang masuk Islam dan cerita-cerita yang aneh seperti itu gitu. Tapi itu harus disangkal Baraya, itu memang tidak benar, datanya memang tidak benar seperti itu. Bahkan banyak orang-orang Islam yang kemudian keluar dari ajaran agama Islam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, harus digarisbawahi bahwa memang orang-orang Eropa mendapatkan banyak sekali tambahan kaum muslimin, tetapi itu bukan dari mu'alaf, itu dari imigran. Katakanlah misalkan di Belanda, di Amsterdamnya itu ada sampai 10-15% kaum muslimin, ada iya memang, tapi itu dari imigran gitu ya. Kemudian di Prancis itu ada sekitar 10% kaum muslimin, yaitu imigran kebanyakannya, bukan gelombang mu'alaf besar-besaran berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam dan sebagainya. Ya ada yang seperti itu, tetapi tidak signifikan gitu. Nah, jadi justru kita harus berpikir hal yang sebaliknya. Kenapa banyak kaum muslimin yang imigran, yang imigrasi ke negara-negara Eropa? Kan coba Baraya perspektifnya tolong dibenarkan gitu ya. Tolong dibenerin, jangan menggunakan tendensi apapun, biar kita bisa mengetahui masalahnya dan kedepannya semoga kita bisa menemukan solusinya. Bahwa Islamophobia di barat, di Amerika Serikat terjadi itu bukan gara-gara kosong gak ada apa-apa tiba-tiba mereka melakukan sesuatu, ada latar belakangnya. Coba kita runut dari hal yang sangat sederhana. Kenapa banyak kaum muslimin yang melakukan migrasi ke Eropa dan kemudian menetap di sana, di Amerika Serikat dan sebagainya? Kenapa coba? Karena negara-negara Timur Tengah, negara Islam umumnya adalah negara yang penuh dengan konflik, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan ketidakbenaran dalam pemerintahan. Kan begitu. Kita mulai dari yang paling mencolok, yaitu perang. Timur Tengah itu kaya akan peperangan. Iran versus Irak pernah terjadi, Irak versus Kuwait pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Iran pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Qatar pernah terjadi, Mesir berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, Libya berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, kemudian Israel Palestina kita tidak bisa lupakan, kemudian di Yaman kemarin ada bentrokan, Hizbullah ngelawan Lebanon itu pernah terjadi. Jadi ada banyak kekerasan, ada banyak perang di negara-negara yang mayoritas muslim, dan orang-orang yang ada di sana wajar kalau mereka misalkan melarikan diri ke negara-negara Eropa yang subur, yang makmur, yang perekonomiannya bagus, yang pejabat-pejabatnya jujur. Kita harus akui itu. Mereka pindah ke sebuah negara yang besar, yang maju, yang sudah tidak lagi memiliki masalah dengan penduduknya sendiri. Kan begitu. Itu sekali lagi ya, ini pasti akan sangat menyakitkan. Mungkin saya akan dibully habis-habisan, tapi ini faktanya. Baraya harus mulai menganalisisnya dari situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Imigran-imigran yang berasal dari negara berkembang yang rawan konflik itu, ketika mereka datang ke sebuah negara yang mapan, mereka belum akan mampu menyesuaikan diri dengan budaya, dengan tradisi, dengan kebiasaannya. Akhirnya apa? Cek datanya Baraya secara jujur. Muslim-muslim imigran yang datang ke Eropa itu menambah angka kriminalitas 2 kali lipat lebih banyak sejak imigran-imigran itu diterima. Kenapa seperti itu? Tidak hanya melulu gara-gara agamanya, tapi juga ada banyak sekali variabel. Bahwa mereka latarnya adalah latar negara-negara konflik, bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin, bahwa mereka tidak terdidik, bahwa mereka misalkan tidak sesuai dengan tradisi orang-orang barat dan sebagainya. Ada banyak sekali alasan. Tetapi yang jelas bahwa
faktanya, ini fakta kerasnya, bahwa kriminalitas meningkat, kekerasan meningkat di negara-negara Eropa gara-gara banyak imigran dari kaum muslimin. Kan gitu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan Islamofobia meningkat di Eropa. Kan begitu rumusannya. Nah, kenapa kita harus mengambil perspektif dari sini? Ya, agar kita bisa introspeksi dan bisa memperbaiki diri, daripada kita berpikir bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini yang menimpa kaum muslimin pasti yang salahnya adalah pihak lain gitu. Kan kebiasaan kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita, maka kita itu cari-cari kambing hitam. Setiap ada kekalahan dan kelemahan kita salahkan, itu Amerika Serikat, itu media-media barat, itu dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak mau introspeksi dan tidak mau menemukan masalahnya, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusinya apa. Ya, masalahnya aja kita ingkari gitu kan. Misalkan ginilah Baraya, dalam doktrin Islam itu kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan sama kaum yang lain. Satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Itu janji di dalam Quran, itu janji Tuhan itu seperti itu. Makanya kalau misalkan sekarang kaum muslimin itu ada Islamofobia, dilecehkan di mana-mana, dihancurkan, kemudian memang kalah, nah itu bukan karena sama orang asing, tapi gara-gara mereka sendiri tidak mau introspeksi. Itu akui saja dari situ, agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, si ustadz yang tadi itu yang mengatakan bahwa kaum orang-orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam, sehingga tahun sekian insya Allah akan islamisasi berhasil dan sebagainya. Itu kenapa banyak yang melakukan seperti itu? Karena kenapa mereka berani memanipulasi data gitu. Ya, sebenarnya bukan memanipulasi data, sebenarnya mereka berusaha untuk menenangkan jiwa mereka. Mereka itu nggak mau berjihad. Kan kalau misalkan ya, kaum muslimin sekarang itu lemah, kaum muslimin itu sekarang menjadi masalah di sana. Nah, itu kan ladang kita untuk berjihad, untuk memperbaiki diri, memperbaiki kawan-kawan kita sesama kaum muslimin dan sebagainya. Tapi daripada melakukan seperti itu, ya diomongin aja cerita-cerita yang meninabobokan agar kaum muslimin itu tiduran dengan santai, nonton TikTok dengan santai, dan kemudian bercuap-cuap bahwa kaum muslimin adalah rahmatan lil alamin. Kan begitu. Kalau misalkan Baraya tidak percaya dengan data-data itu, Baraya cek kemarin di Indonesia, orang-orang berusaha untuk membantu orang Rohingya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Indonesia sendiri yang marah-marah, ternyata orang Rohingya itu seperti itu. Kan begitu ya. Jadi bukan berarti selama kaum muslimin itu berarti dia pasti baik ya, belum tentu juga gitu. Yang jelas itu adalah kalau kaum muslimin beragama dengan baik, maka dia pasti menjadi orang baik. Tapi masalahnya apakah kaum muslimin itu beragama dengan baik? Saya jelaskan begini Baraya, sekitar tahun 1100 itu ada seorang ulama yang nangis-nangis, resah, sedih, ketakutan, panik, dan rasa sakitnya itu, penderitaannya itu hampir membuat dirinya meninggal dunia gara-gara stres dan depresi pada waktu itu. Apa yang dia keluh kesahkan pada waktu itu yaitu kenapa kaum muslimin meninggalkan agamanya. Keresahan itu kemudian mendorong dia untuk selama 2 tahun menulis sebuah kitab yang sangat fenomenal, yang sampai sekarang selalu dipajang sama ustadz-ustadz kampung kalau lebaran, yaitu apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Dan orang yang tadi sedang resah itu namanya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Hujatul Islam. Nah, Al-Ghazali itu bertanya-tanya kenapa kaum muslimin tidak belajar agama, tidak mendalami ilmu agama. Makanya dia bikin kitab Ihya Ulumuddin, membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Karena di tahun 1100 itu dia melihat tidak banyak kaum muslimin yang belajar agamanya. Nah, keresahan itu sampai sekarang masih terjadi. Jadi kaum muslimin itu nggak belajar agama sama sekali, dan itu akhirnya merusak tatanan dunia gitu. Lah, kan belajar agama kita di sekolah, di pesantren, enggak Baraya? Jadi coba ini cek ya. Silakan Baraya setuju atau enggak, tapi berargumentasi, bukan menghujat ya. Silakan cek begini rumusannya. Apakah Baraya pikir kalau Baraya di pesantren kemudian belajar nahu sorob itu adalah belajar agama, ilmu agama? Ya enggak. Nahu sorob, fikih, balagoh, mantik, usuluddin itu bukan ilmu agama. Karena apa? Karena itu ilmu buatan manusia. Fikih itu buatan misalkan Abu Hanifah, yang betapapun luar biasanya beliau, tetap beliau itu adalah manusia. Ketika beliau menciptakan ilmu fikih, ya ilmu fikih itu sangat berfaedah, sangat bermanfaat, tapi itu bukan ilmu agama. Ilmu usul fikih yang mencetuskannya adalah Imam Syafi'i misalkan, ya tetap yang itu ilmu itu adalah ilmu dunia, karena tidak diajarkan sama Nabi, itu adalah hasil produk dari kebudayaan. Begitupun dengan ilmu tafsir, hasil produk kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi ilmu agama yang dimaksud itu siapa? Ini menurut Al-Ghazali ya.
Ilmu agama yang dimaksud itu adalah belajar ikhlas, ilmu waro, ilmu rendah hati, ilmu adab yang tinggi, ilmu bersemangat yang tinggi, ilmu tidak mau sombong sedikit pun, ilmu tidak mau ujub sedikit pun, ilmu dekat dengan Tuhan, ilmu ikhlas, ilmu sabar. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu agama. Yang kemudian sama Imam Al-Ghazali disebutkan, kenapa sekarang kita tidak lagi belajar ilmu-ilmu itu. Yang belajar adalah ilmu fikih, ilmu apa? Ilmu itu adalah ilmu yang baik, karena ilmu itu adalah ilmu untuk mengantarkan kita memahami agama. Tetapi dia bukan ilmu agama. Ilmu yang agama itu yang tadi itu. Belajar ikhlas, belajar tawadu. Nah itu. Sekarang kan tidak, baraya banyak datang ke pesantren belajar fikih tapi ngerokok. Kenapa? Ya kan rokok itu menurut fikih ada yang makruh, ada yang apa? Ya bukan itu. Ketika baraya ngerokok di depan umum atau di depan orang lain gitu, itu kan sebenarnya tidak beragama karena tidak beradab. Karena apa? Karena dia tidak berempati kepada orang lain. Kan empati itu bagian dari ilmu agama. Ilmu agamanya gak ada, gak dipakai. So, coba baraya misalkan datang ke sekolah-sekolah IT, misalkan Islam terpadu, baraya datang ke ya yang semacam itu, gak diajarin ilmu sabar, ikhlas, tawadu, tidak sombong. Makanya apa? Banyak di antara kaum muslimin yang dalilnya banyak di antara kaum muslimin yang jago banget berdebat, banyak di antara kaum muslimin yang jago sekali ceramah, tapi gak ada ilmu agamanya gitu. Ya ada itu hanya hafalan-hafalan, hanya riwayat-riwayat gitu. Padahal Imam Malik dari zaman dulu juga sudah mengatakan bahwa kepangkatan seorang ulama itu bukan dari banyaknya dalil yang dia hafal, tetapi dari hati yang telah tercerahkan, cahaya dalam hati, kan begitu. Ya ilmu agama itu ilmu kita bisa ikhlas, bisa memberikan kepada orang lain sesuatu, dan kita bisa berbahagia atas kebahagiaan orang lain, kita ikut menderita atas penderitaan orang lain. Ilmu agama itulah yang sekarang tahun 1100 menurut Imam Al-Ghazali telah hilang. Makanya dia bikin kitab itu gitu. Nah, cuman ya pada akhirnya sekarang juga kita merasakan itu. Akhirnya kaum muslimin di mana-mana atau di banyak tempat malah jadi bikin masalah, bikin onar. Bahkan di antara kaum muslimin sendiri banyak ribut, saling tuding satu sama lain. Ya karena apa? Ya nggak belajar ilmu agama. Yang belajarnya itu adalah ilmu dunia tadi yang dicap sebagai ilmu agama. Ya, semoga dipahami baraya. Sebenarnya saya hanya berusaha untuk mengambil sebuah peristiwa yang sangat tragis tentang Islamophobia di Inggris. Saya harap video ini konstruktif agar kita semua kembali kepada ajaran agama kita masing-masing, agar kita benar-benar menjadi baik gitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.